Nih gue lagi cari. Dia pengen tahu kejagoan gua. Hah? Boleh. Siapa lo? Gua yang abang cari. Sundal bolong lo? Tunggu dulu. Gue lihat kaki lo. Kok nggak ada kakinya? Lo ngambang. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Lavenia Dira. Makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini buat dengerin ceritaku sampai selesai. Jadi guys, di video kali ini aku bakalan ceritain kisah Ratu Horor Indonesia, yang mana film-filmnya ini sangat melegenda di masyarakat. Bahkan karakter horor beliau ini masih ada di ingatan kita semua guys. Jadi langsung aja kita ke inti ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel YouTube ini agar semakin berkembang guys. Susana memiliki nama lengkap Susana Martha Frederica van Oost Natalia. Beliau lahir di kota Bogor pada tanggal 13 Oktober tahun 1942. Nah, bakat seninya ini mengalir dari kedua orang tuanya, yang mana ayahnya ini adalah seorang pemain sandiwara dan ibunya seorang penyanyi guys. Kemudian beliau memulai karirnya di tahun 1950. Pada saat itu Susana masih berusia 8 tahun guys. Jadi di usianya yang masih sangat muda ini justru Susana sudah terjun ke dunia acting guys. Dan di usianya yang ke-18 tahun, Susana menikahlah dengan seorang pria yang berprofesi sebagai aktor yang bernama Diki Suprapto. Dari pernikahannya inilah Susana dikaruniai dua orang anak yang bernama Ari Adrianus dan Kiki Maria. Setelah menikah dan mempunyai anak, Susana dan sang suami ini mendirikan rumah produksi film, yang mana saat itu pemainnya adalah Susana sendiri guys. Dan faktanya lagi, ternyata selain berakting, Susana juga pernah mencoba peruntungan di dunia tarik suara dan mengeluarkan album yang berjudul Salah Sangka. Mungkin gak banyak yang tahu ya kalau Susana ini ternyata sempat menjadi penyanyi juga guys. Kesuksesan Susana dimulai pada saat beliau bermain film dalam judul Beranak Dalam Lumpur. Sejak saat itu banyaknya tawaran-tawaran film yang harus mengubah karakter Susana menjadi sosok yang tertutup dan misterius, karena sebelumnya Susana ini selalu memerankan karakter yang ceria, kemudian dirubah menjadi karakter yang tertutup dan misterius. Tapi sejak saat itu, film-film yang lain juga menyusul sukses dan populer seperti film Sundal Bolong, Ratu Ilmu Hitam, Malam Jumat Kliwon, Beranak Dalam Kubur, dan masih banyak lagi guys. Tapi sayangnya, walaupun sukses di dunia perfilman, tapi tidak dengan kisah percintaannya, karena Susana dan sang suami ini dikabarkan bercerai di tahun 1974 guys. Kemudian Susana menikah lagi dengan salah satu aktor yang pada saat itu menjadi lawan mainnya, yaitu yang bernama Cliff Sangra. Dari pernikahan yang kedua ini, Susana dan Cliff Sangra mempunyai anak angkat yang bernama Rama Yohanes. Kemudian muncullah berita meninggalnya anak pertama Susana yang bernama Ari Adrianus, yang dikabarkan meninggal akibat dikeroyok di depan rumahnya sendiri guys. Belum tahu penyebab meninggalnya apa, tapi hal inilah yang membuat Susana berubah menjadi pribadi yang tertutup dan lebih senang mengurung diri di rumah. Bahkan sejak saat itu juga Susana jadi mengkonsumsi bunga melati setiap hari. Nah, ada yang berpendapat Susana mengkonsumsi bunga melati ini untuk menjaga agar Susana tetap awet muda. Tapi sebagian orang juga beranggapan kalau Susana ini mengkonsumsi bunga melati agar saat bermain film horor, aura mistisnya ini lebih keluar. Dan mulai sejak saat itu Susana selalu melakukan ritual makan bunga melati sebelum syuting filmnya. Susana juga dikabarkan sering melakukan meditasi di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Lagi-lagi hal ini yang selalu dikait-kaitkan Susana dengan hal-hal mistis seperti pesugihan. Bahkan ya guys, beberapa waktu lalu juga sempat tersebar foto KTP semasa hidup beliau yang menjadi sorotan netizen karena di tanda tangannya ini ada logo bunga melatinya guys.
Tapi di balik semua kisah mistisnya ini, ternyata nggak banyak orang yang tahu kalau Susana ini dalam waktu 30 terakhir ke belakang, Susana mengidap penyakit diabetes. Hingga akhirnya di tahun 2008, Susana menghembuskan nafas terakhir di kediamannya di daerah Magelang, Jawa Tengah. Berita meninggalnya Susana ini menuai banyak pertanyaan netizen karena saat itu sang suami Clip Sangra menguburkan jenazah Susana secara diam-diam hanya dengan dokter pribadi dan ketua RT di tempat tersebut. Bahkan pihak keluarga dan anak dari Susana ini pun mengetahui berita meninggalnya sang ibu dari pihak media dan juga tetangga di sana, guys. Ternyata hal ini yang membuat Clip Sangra pernah berkonflik dengan anak dari Susana yang bernama Kiki Maria. Jadi Clip Sangra ini pernah dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri yaitu Susana. Tapi berita itu langsung dibantah oleh Clip Sangra dan mengatakan bahwa Susana ini meninggal karena penyakit diabetesnya. Clip Sangra juga mengatakan bahwa Susana ini sempat memberikan pesan-pesan terakhir yang mana pesannya itu adalah menginginkan anak angkatnya yang bernama Rama Yohanes untuk menjadi seorang TNI. Dan yang kedua, Susana menginginkan Clip Sangra untuk menikah lagi dan mempunyai anak kandung. Karena seperti yang kita tahu bahwa Susana dan Clip Sangra ini belum mempunyai anak darah daging mereka. Tapi karena pesan terakhirnya itu tidak dituliskan dalam surat wasiat, akhirnya pihak keluarga pun tidak mempercayainya. Susana juga pernah berpesan bahwa ketika dia meninggal, beliau hanya menginginkan bunga melati yang ditaburkan di atas pemakamannya, guys. Gak cuma itu, guys, ternyata di batu nisannya ini tidak pernah tercantum tanggal meninggalnya Susana sendiri, guys. Menurut pengakuan Clip Sangra, alasannya adalah batu nisan itu sudah dipesan sejak 2 tahun sebelum Susana meninggal, guys. Selain misteri meninggalnya Susana yang masih menjadi perdebatan masyarakat, netizen juga dibuat merinding dengan kediamannya Susana, terutama kamarnya ini yang konon katanya dibiarkan kosong begitu saja sampai saat ini, guys. Karena menurut sang suami ini masih ada aura-aura mistis yang sering dirasakan oleh keluarganya. Jadi sampai sekarang belum ada yang berani menempati kamar tersebut. Sampai akhirnya dibiarkan kosong begitu aja, guys. Nah, jadi gimana nih guys, menurut pendapat kalian tentang meninggalnya Ratu Horor Indonesia kita? Bahkan sampai saat ini belum terbukti cerita kebenarannya seperti apa. Jadi, kalau kalian mempunyai berita atau informasi terbaru tentang misteri kematian Ratu Horor Indonesia, kalian boleh komen di bawah ya. Oke guys, segitu dulu cerita yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan informasi yang aku berikan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel YouTube ini agar semakin berkembang. Dan terima kasih sudah menonton channel ini sampai selesai. Bye-bye!